Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Khairul Afandi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tutorial PHP. Ini yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan PHP tag. PHP tag pada PHP bisa berupa ini common PHP tag. Yang kedua adalah short PHP tag. Yang ketiga adalah output PHP tag. Kebanyakan PHP programmer menggunakan command PHP tag, misalkan seperti ini. Dan ini short open tag PHP. Di sini tidak muncul karena short open tag ini harus disetting di PHP ini dan meng-on-kan short PHP tag di PHP ini. Kemudian ini output PHP tag. Jadi output PHP tag itu langsung nggak pakai echo, langsung bisa tampil. Ini sama dengan seperti ini. Nah, ini sama dengan seperti ini. Di dalam PHP tag, jika file tersebut full dengan file PHP, maka tidak perlu memakai tutup. Selanjutnya adalah escaping from HTML. Escaping from HTML adalah script PHP yang di dalam HTML. Misalkan seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Jika di dalam HTML maka digunakan ini. Harus ada tag pembuka PHP dan tag penutup PHP. Tag PHP ini hanya bisa dibaca oleh ekstensi .php. Dan jika ini menggunakan .html, maka ini tidak akan dibaca. Ini. Maka coding ini tidak akan dibaca. Oke. Selanjutnya adalah echo dan print. Echo dan print ini fungsinya untuk menampilkan tulisan. Echo misalkan belajar PHP. Ini untuk menampilkan PHP. Bisa juga memakai print. Hasilnya sama. Kemudian saya akan menjelaskan integer literal dan string literal. String literal bentuknya seperti ini, diapit oleh quote, bisa single quote, bisa double quote. Single quote seperti ini. Saya juga memakai double quote. Dan yang kedua adalah integer literal. Integer literal tidak memakai single quote ataupun double quote, tinggal langsung menuliskan angka berupa integer.
Seperti ini. Oke, selanjutnya adalah white space. White space pada PHP misalkan seperti ini. Belajar, saya menggunakan space sebanyak ini, maka hasilnya kan inilah yang dinamakan white space. Space kosong antara string yang akan dibaca satu space di browser. Oke, terus kemudian saya akan menjelaskan statement. Statement itu seperti ini, misalkan $a sama dengan belajar PHP. Nah, inilah yang namanya statement. Bisa juga seperti ini, if kurang dari 10. Nah, ini namanya statement. Oke, lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan variabel assignment. Assignment variable yaitu adalah seperti ini, sama dengan ini namanya variabel assignment, yaitu string ini akan dimasukkan ke variabel A. Ini namanya variabel assignment, yaitu memasukkan nilai ke dalam variabel. Sekarang saya kasih nilai 1. Nah, itu yang namanya variabel assignment. Saya ini. Nah, ini adalah maksudnya isi dari ini dimasukkan ke dalam variabel A. Ini adalah operator variabel assignment. Kemudian saya akan menjelaskan komen seperti ini, misalkan adalah baris yang tidak yang dibaca sebagai komentar, biasanya sebagai penjelasan dalam sebuah web. Misalkan ini komentar, ini tidak dibaca di dalam PHP. Jika ini saya buka, maka akan terjadi error. Jika saya mengkomen ini, maka tidak akan muncul karena echoa ini tidak dibaca. Itu untuk single line comment. Kemudian untuk multi line comment, lebih dari satu baris, jadi seperti ini, slash bintang sampai slash ini penutup komen. Jadi dari sini sampai sini ini tidak dibaca. Sekarang saya coba PHP, yang dibaca adalah yang bawah, sedangkan yang atas ini tidak dibaca. PHP. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang function call. Function call adalah fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam PHP. Misalkan ini $a, kemudian saya pakai function $a sama dengan function str to lower $a. Nah, ini str to lower ini adalah function call yang ada di dalam PHP. Anda bisa melihat semua function call di dalam
php.net tuh. Upper, misalkan ini str to upper adalah membuat huruf menjadi besar semua. Nah, Anda bisa mencari function call di sini. Nah, Anda bisa melihat di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang require dan include. Require dan include adalah untuk fungsinya untuk memanggil file yang ada di memanggil file di file lain. Misalkan saya buat ini that YMD, saya kasih nama tanggal HP. Nah, ini saya include tanggal .php. Ini fungsinya untuk memanggil file dari luar, dari mengambil data dari file lain. Coba. Nah, ini adalah file lain yang dihasilkan dari ini. Nah, file tanggal.php akan menampilkan seperti ini. Jadi jika include-kan ini, file ini akan di-copy ke sini. Jadi ini include ini sama dengan seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Nah, kemudian adalah require tanggal HP. Sama fungsinya untuk mengambil isi dari file ini dan dimasukkan ke file ini. Nah, apa perbedaan antara require dan include? Perbedaannya adalah dalam mengeksekusi. Jika include, misalkan aku membuat tanggal 2 kan tidak ada di file saya ini, dan saya menggunakan include. Nah, seluruh file akan terbaca, hanya saja ada warning bahwa include tanggal 2.php ini tidak ada di dalam folder. Tetapi jika kita menggunakan require,
Nah, ini tidak akan muncul fatal error karena dalam penggunaan require file ini harus ada. Jika tidak ada, maka seluruh file ini tidak akan bekerja. Berbeda dengan include. Di dalam include meskipun file tanggal 2.php ini tidak ada, echo belajar PHP ini masih bisa dijalankan. Oke. Sekian dari saya. Semoga tutorial yang saya buat ini membantu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.